Perkenalkan, nama saya Niwayan Desi Mariawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022. Saat ini saya melaksanakan perekaman video pembelajaran di SMA Negeri 4 Denpasar kelas 11-9 untuk mata pelajaran Matematika tanggal 5 Oktober tahun 2022. Ini udah siang ya? Oh iya udah siang. Ulang ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke. Ya jadi ketemu lagi ya dengan Ibu. Semoga kalian masih semangat semuanya. Ya, kelompok silakan pimpin dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Teman-teman untuk minta tolong lagi, akan dibantu doa. Ya, pimpin dulu doanya. Baik, untuk sebelum memulai pembelajaran, apa baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, teman-teman. Oke, jadi kita absen dulu ya. Namanya lumayan banyak yang tidak hadir hari ini. Kita cek dulu siapa saja yang tidak hadir. Sekretaris bisa dibantu. Kira-kira berapa orang hari ini tidak hadir? Tidak hadir ada 6 orang. Sebelumnya kita sepakati dulu ya bahwa selama pembelajaran ini kalian harus aktif. Satu, aktif bertanya, aktif berpendapat. Ya, kenapa? Karena nanti keaktifan kalian akan dinilai. Nah, untuk mengecek bagaimana ya kalian masih ingat atau tidak mengenai materi itu, nanti Ibu akan siapkan sebuah game ya dalam bentuk soal. Jadi kalau matematika tanpa gamenya nggak pasti dalam bentuk soal ya. Pertama, Tata masih ada satu orang yang salah ya. Soal yang kedua itu ada 2 orang. Dan soal yang ketiga, semuanya benar. Hari ini kita akan membahas mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Ya, jadi kenapa sih harus belajar materi itu? Ya kan? Biasanya kalau kita belajar suatu materi pasti ada kegunaannya atau ada manfaatnya. Ada satu kolam renang ya yang bentuknya lingkaran. Karena kita bahasnya masih di lingkaran. Nah itu kan kadang-kadang ada yang air mancurnya keluar pakai pakai timer gitu loh. Jadi kadang-kadang di bagian sini berapa lama waktunya keluar gitu. Jadi kan kadang-kadang kayak yang di alun-alun deh, kalau gini ya ikutan. Tetap mukul juga boleh. Ya, jadi kalau misalkan kalian berada di titik ini, ya di dalam lingkaran atau mungkin di luar lingkaran, ya kalian bisa tahu kalian kena nggak sih airnya? Atau pada saat dimana kalian bisa kena airnya? Ya, jadi kalian bisa tahu nanti posisi di mana saat kalian bisa terkena air gitu atau enggak gitu ya. Jadi dari sana itu ada
aplikasi dari ilmu kedudukan titik terhadap lingkaran. Karena kita bisa tahu titik itu ada di dalam, di luar, ataupun ada lingkaran itu sendiri. Secara lebih jelas, ya, hari ini kita akan belajar mengenai kedudukan titik. Kita lihat secara geometrinya, nanti menggunakan GeoGebra, dan juga secara aljabar. Aljabar itu maksudnya hitung-hitungannya. Ya, bagaimana sih dengan cara penyelesaiannya atau rumus-rumusnya? Itu nanti kita akan selesaikan melalui diskusi, melalui LKPD. Jadi nanti sesuai dengan yang aku bilang tadi, penilaian kalian tidak hanya dalam bentuk penilaian sikap. Ya, jadi kalian nanti ada penilaian secara berkelompok, individunya nanti dalam bentuk kuis di akhir pembelajaran. Kalau tadi di awal kalian bermain game dengan menjawab soal, di akhir kita akan menjawab soal juga, tapi soal yang mengenai materi yang kalian akan bahas dalam bentuk diskusi kelompok. Jadi masalahnya seperti ini. Suatu epicentrum atau titik pusat dari suatu gempa terletak pada koordinat peta 2,8 dan gempa tersebut memiliki radius 25 km. Dari masalah ini, apa yang kalian bisa ketahui? Nah, iya, silakan. Radius atau jari-jarinya itu diketahui dari Iya, radius atau jari-jari gempanya itu diketahui 25 km. Apa lagi? Iya, silakan. titik pusat gempanya itu berada pada koordinat 2,8. Oke, koordinat gempanya di 2,8. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini gimana? Gimana caranya? Kita akan masuk ke LKPD, kalian akan berdiskusi, menyelesaikan masalah ini, serta menentukan konsep atau syarat. Bagaimana ya suatu titik itu dikatakan ada di dalam, ada di luar, atau pada lingkaran itu sendiri. Ya, jadi nanti pembelajarannya akan dibentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, ya. Kita berempat atau bertiga juga boleh. Bisa kalian cek di Google Classroom-nya juga. Ya, jadi di sini di Google Classroom sudah Ibu siapkan. Ini. Ya, jadi sudah Ibu siapkan link-nya. Ya, karena kita nanti diskusinya menggunakan LKPD online, itu live worksheet, dan juga ada link GeoGebra untuk membantu kalian mengeksplorasi konsepnya. Jadi ada 2 link, nanti silakan dibuka keduanya. Link GeoGebra-nya silakan dibuka, link LKPD-nya. Untuk GeoGebra-nya silakan kalian bereksplorasi, ya. Di sana bagaimana cara menentukan syarat-syarat untuk menentukan saat titik itu ada di dalam, syaratnya seperti apa, titik itu ada di luar, syaratnya seperti apa, pada lingkaran juga bagaimana. Nanti dari GeoGebra ini kalian akan tahu bagaimana syaratnya. Dan untuk LKPD-nya, nah ini dalam bentuk live worksheet. Jadi nanti juga Ibu akan berikan LKPD print, ya, hard copy-nya, untuk kalian bisa mengerjakan dulu di sana. Habis itu nanti kalian salin ke LKPD online-nya. Ini pusatnya harus hati-hati nanti. Di LKPD kurang sedikit kalau kurang sedikit tandanya nanti dianggap salah. Ya, kenapa? Ini kan pusatnya dalam bentuk titik ya, harus ada punya. Ya, karena kalau kurang kurung, dia dianggap akan salah. Nah, ini tanpa sentuhan. Ayo bandingkan dia. D-nya berapa nih? D-nya 40,5. Oke, R-nya? Nah, mana lebih besar? D kan? D lebih besar ya? Oh. D lebih dari R. Berarti kalau D lebih dari R, kira-kira kalian bisa menyimpulkannya gimana? Jarak antara orang itu dengan pusat lebih panjang daripada jari-jarinya. Berarti dia kira-kira ada di mana? Kebayang nggak penggambarannya?
Ini kan ada pusat gempa, itu radiusnya. Terus dari pusat itu ke jarak orangnya itu lebih panjang daripada jari-jarinya. Dia di dalam apa di luar? Di luar. Jadi kalau di luar nanti jaraknya harus lebih besar daripada dari jari. Oke, sama ini jari belum. Tapi apa yang kalian bisa dapatkan aja? Ya, apa yang bisa kalian bandingkan? Di GeoGebra apa yang dibandingkan? Kalau GeoGebra ini. Ya, KPI-nya kalau sudah selesai nanti bisa lebih baik sarannya Ibu live worksheet itu kalau kalian udah yakin semua ini baru isi. Dia sekalian isi langsung finish gitu dia. Karena kadang-kadang dia pas error ulang lagi titiknya, jadi tidak harus 0,0 bisa cuma mungkin agak susah deh, bergantung sensitivitasnya gitu. Saatnya istirahat. Bisa ya. Ya nggak apa. Terus dari jarinya dari ini. Ya dari leader apa namanya? Kayak agak sensitif tangannya Ibu ya. Ini ya jari-jarinya bisa diperbesar. Jadi jari-jari itu tidak hanya terpatok dari 0 sampai 7. Ini kan dibuat biar kelihatan dia. Ya, nggak masalah biar aja itu. Nanti setelah itu titik A-nya kalian pindahin. Kalau dia di luar, misalkan seperti ini, nah itu di luar. Nah, di sini ya agak sedikit gini ya. Nggak apa-apa. Oh, sensitivitasnya tinggi. Ini Bu turunin dikit. Nah, ini. Hal perbandingannya ini kan di sini ya, dibandingkan ya. Bisa nggak kelihatannya? Nah, oke lah. Jadi di sini ya 48,87 sama 21, nah nanti kalian cek dulu nih R kuadratnya ini berapa. Ini karena dia R-nya kecil soalnya, apa R-nya koma, anggaplah pakai 7 ya. Nah ini 49 kan, nah nanti 49 itu adalah R kuadratnya. R-nya ini nanti dibandingkan dengan ini hasil dari titik yang, jadi titik A-nya ini dimasukkan dia ke dalam rumus X min A kuadrat ditambah Y min B kuadratnya. Setelah itu didapat hasilnya 48,87. Ini tunggu sebentar. Oh ini A-nya di dalam. Nah, jadi kalau dia A-nya di luar, maka dapatnya dia harus lebih besar lebih dari apa? Lebih dari jari-jari. Kalau dia di pada, dapatnya seperti apa? Coba-coba. Nanti di sini ya, yang maksudnya kalian apa yang kalian dapatkan itu ya ternyata untuk kedudukan itu dipengaruhi oleh apa aja sih gitu loh. Ya, apakah pusat berpengaruh, jari-jari berpengaruh, posisi titik juga berpengaruh nggak gitu. Ya, jadi belum ke kesimpulan akhir. Kesimpulan akhirnya nanti di sini. Iya, kesimpulannya adalah apakah A itu dia di dalam lingkaran. Kita cek nanti misalkan A-nya di dalam lingkaran, oh ternyata syaratnya apa? Terus A itu pada lingkaran, coba dibuatkan pas di titik di garis lingkarannya. Iya. Nah, kalau di luar dia bagaimana? Nah, inilah kesimpulan akhirnya. Iya. Saya masih nggak ngerti kenapa bisa luas kanan itu 4,9, kalau luas kiri ini kan dapat 4 mungkin dari 8 kuadrat. Nah, nih titiknya berapa nih? 8,0 ya. Ini kan R kuadrat nih ya. Nah, hasilnya itu adalah 24,9. Terus 64 itu hasil dari ruas kiri ya. 8 kuadrat ditambah 0 kuadrat hasilnya 64. Berarti kalian akan dapatkan nanti perbandingan ruas kiri dengan ruas kanannya. Ruas kirinya itu ruas kanannya itu jari-jarinya kuadratkan. Gitu. Nah, ini bisa kalian eksplorasi banyak hal. Bisa mengeksplorasi ruas kiri, ruas kanan, bisa mengeksplorasi pusatnya mungkin sama jari-jarinya berpengaruh nggak kalau untuk menentukan kedudukan titik. Setelah kalian coba-coba cek pakai GeoGebra ya. Jadi itu eksplorasinya, silakan eksplorasi titik. Eksplorasi itu maksudnya pindah-pindahin dia ubah-ubah. Oh ini Bisa titiknya bisa diubah. Bisa, kan lingkarannya. Jadi titiknya itu tidak akan selalu di 0,0. Bisa jadi misalkan pindah ke sini kemana titik ini. Nah ini titiknya 2,2, pusatnya di 2,2. Kan di sini akan berubah. Ya,
Kalau dia di 0,0, jari-jarinya kembali dia 0 sama 0. Tuh. Yang ini X sama Y-nya itu titik A-nya. Ya, A-nya titiknya. Jadi, untuk menentukan apakah titik itu ada di dalam, di luar, atau pada lingkaran, jadi kalian dapat apa? Dapat bahwa titik A-nya ini nanti dimasukkan ke persamaan lingkaran. Hasilnya itu dibandingkan dengan jari-jari. Jadi di sini jari-jarinya nih, kan R-nya 5 ya? 5 kuadrat 25. Gitu. Jadi ini pindah-pindahkan. Oh, ada kalau dia titiknya dipindah, dirubah misalkan di sini 2,1. Bagaimana? Ini enggak pas 2,1 ya? Nah, ya gitu. Cek aja perubahan-perubahan yang terjadi. Silahkan bermain-main dengan lingkaran yang ada. Gitu. Nah, untuk yang ini silahkan gunakan bahasa sendiri. Titik A berada di dalam lingkaran jika D-nya kurang dari R. D itu maksudnya yang bagian ruas kirinya. R itu ruas kanan kan. Terus A itu berada pada lingkaran jika D-nya sama dengan R. Jadi kalau lebih dari dia di luar. Kita buka tadi. Ini. Nah ini, ruas kirinya 25. Ruas kanannya kalau sama dengan dia? Iya. Itu maksudnya. Iya. Jadi setelah kalian mengecek ruas kiri ruas kanan udah sama, berarti dia tetap pada lingkaran titik itu. Iya, silakan lanjut. Karena M agar, ya udah disubstitusi, udah ya. Y-nya M. Oh, faktorisasi. Ini namanya dibawa ke ruas kiri kayak gini. Ya, bentuk persamaan kuadrat. Jadi min Y kuadrat min 5Y min 6 sama dengan 0, ya kan? Dikalikan negatif. Kalau mau biar nggak negatif, faktorkan. Ingat ya, faktor. Berapa kali berapa hasilnya 6, yang kalau tambah hasilnya 5. Ya. Tapi nanti ini Y-nya harus diganti jadi M ya. Karena kan ini X, ini Y, berarti Y-nya di sini M. Biar ketahuan M itu nilainya. Nah, sama juga kasusnya dengan di sini. X-nya diganti dengan ya, Y-nya diganti dengan min 4. Tentukan apakah ruas kiri ini sama dengan ruas kanan, atau yang di kiri ini nanti hasilnya lebih dari, atau dia kurang dari. Iya, nih kan. Ini kan ketemu hasilnya 8. Ini sama, tetap sama. Yang diganti hanya X sama Y-nya. Ya. Ya, yuk dicoba. X-nya diganti. Nah, ini kan kembali ke persamaannya. Ya, yuk coba. Ya, berapa hasilnya dia? Hati-hati. Kita bukan ke nomor 2. Bentuknya ini. Kan tidak ada sama satu. Ini maksudnya. Jangan ada sama satunya. Ini kan persamaannya di sini. Ada soal. Persamaan di sini, ini bentuk persamaannya. Ya, kalau di persamaan nomor 1, ini persamaan. Jam istirahat telah selesai. Para siswa dipersilakan memasuki ruang kelas masing-masing. Nah, itu To break ourselves, all students, please enter your classroom. iya, sama. Coba. Oke, terus. Oke. Ternyata ruas kirinya atau D-nya, D itu yang di sini ya. Ya, D itu yang di kiri 25. R-nya, R kuadratnya 25 juga. Berarti dia itu berada pada. Oke, cek kesimpulannya. Berada pada lingkaran. Iya. Jadi jawabannya nanti di sini titik min 3,4 terletak pada lingkaran. Boleh? Nih, orang-orangnya lengkap kan? Ya, bagaimana cara kalian menjawab? Contohnya di atas. Kalau mau boleh. Jadi, Ibu kasih clue-nya aja ya.
Ini titiknya yang ditanya letak di mana? Ini x-nya min 3, y-nya 4. Jadi kalau di sini kan ini min 3, x-nya min 4 y-nya. Itu dimasukkan ke sini, ganti x sama y-nya. Habis itu bandingkanlah dengan r kuadrat yang ada di sini. Apakah dia kurang dari, sama dengan, atau lebih dari 25. Ya, oke, cek, yuk. Jarak dari perpindahan titik ini ke titik ini, jaraknya berapa? Pakai D itu yang akar x2 min x1 dulu. Habis itu nanti bandingkan sama jari-jari. Itu aja. Ya, jadi tidak masuk ke persamaan lingkaran ini. Karena dia gini ceritanya. Ada lingkaran, ada boleh semua. Ini kan ceritanya ada lingkaran nih. Lingkaran itu di titik 2,3, 2 di sini, 2 di sini. Nah ini itu jari-jarinya 20, berarti kira-kira kan lumayan besar ya. Berarti dari sini 3 tambah 20 kan 23. Berarti ini 2, sini 18. Ini lingkarannya. Nanti titik ini koordinat perpindahan pesawat terbangnya dari 30 ke nanti kan kira-kira di sini 20. Nah, ini kan si 30 ini ke 25 ya. Nah, ini. Jadinya untuk tahu apakah dia akan terdeteksi atau tidak, berarti kan jalur ini kena nggak nanti di sini. Kalau di gambarnya kan kelihatannya dia kena ya. Kita kan nggak tahu. Kalau kalian punya GeoGebra itu bisa banget dibuat lewat gambar. Kalau pakai hitung-hitungan, saya coba cari nanti ini sel dari ini jaraknya ini dicari, habis itu nanti bandingkan sama jari ini bisa kayak gitu ya. Itu berarti 20 ya, 20 bandingkan sama jaraknya ya. Kalau dia jaraknya ini kurang dari jari-jari, berarti dia kena, karena kan anggapnya jari-jarinya kan dia kan berarti kan dia pasti jari-jarinya 20, jaraknya itu lebih kecil dari 20, nanti pasti masuk di sini nanti. Kalau lebih besar maka akan lebih luas dia, lebih naik. Nomor 5 itu kalian cari jarak dari ini. Jarak itu kan antara titik 30,0 dengan 0,25. Pakai rumus yang kayak ini boleh. Ya, rumus yang ini saya masukkan. Yang ini ya. Jadi jarak antara dua titik antara 30,0 dengan 0,25. Kemudian D-nya kan nanti bandingkan sama jari-jarinya. Iya, langsung dibandingin. Jadi kalau jaraknya itu lebih kecil daripada jari-jari, berarti pesawatnya itu pasti melewati di lingkaran itu. Berarti kan kena radarnya dia. Kalau dia lebih besar jaraknya, ya jarak ini titiknya ini lebih besar, berarti dia di luar dari lingkaran itu. Coba cari ya. Ya. Oke. Baik, selamat pagi Ibu dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait hasil yang telah kami dapat dari LKPD. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Belinda Chandra Putra, nomor absen 5. Dan perkenalkan, nama saya Gisela Dewi, nomor absen 1. Nama saya Dewi Putra, absen 10. Dan perkenalkan, nama saya Kadek Putra Putri, absen 17. Dan untuk menjawab soal ini akan dimulai dari yang A yang akan dijelaskan oleh Agus. Baik, sebelumnya mohon diperhatikan dulu. Jadi yang pertama itu ada penyelesaian diketahui kerasan.
Jadi yang pertama itu adalah diketahui pusat gempa titik yaitu 2,8. Jadi 2,8 ini adalah titik pusat gempa yang pernah kalian bayangin. Coba ada gunung di gempa, itu pusatnya. Dan radius gempa itu adalah 25, antara radius itu adalah jangkauannya dia sampai 25 km. Jadi yang ditanya adalah yang pertama mode jangkauan maksimum gempa, dan yang kedua adalah apakah orang di titik pusat 36,30 adalah merasakan gempa itu. 36,30 adalah posisi di tempat sejauh radius itu. Jadi yang kelompok kami mendiskusikan jangkauan maksimum suatu gempa bumi dapat dibedakan dengan persamaan lingkaran karena titik pusatnya 2,8 dan jejaknya adalah 25. Maka dapat persamaan lingkarannya adalah x min 2, a-nya itu adalah 2 dan y-nya y min 8, 8 adalah y sama dengan 25. Lalu 2 plus y min 8, hasil 25,2 adalah 625. Jadi akan dilanjutkan oleh Belinda. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Agis tentang model jangkauan maksimum gempa, dan saya akan menerangkan terkait dengan apakah orang titik di titik 36,30 merasakan gempa. Jadi yang pertama, sesuai dengan yang ditampilkan di sana, bahwa rumusnya itu adalah D sama dengan X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan lalu diangkatkan. Nah, didapat tadi dari soal itu bahwa titiknya itu X2-nya itu adalah 2, lalu X1-nya adalah 36. Selanjutnya Y2-nya adalah 8 dan Y1-nya adalah 30. 2 dikurang 36 adalah min 34, lalu ditambah 8 dikurang 30 adalah hasilnya minus 22. Dan hasil akhirnya adalah 40,5. Kesimpulannya, D lebih besar dari R. Selanjutnya akan disambung oleh Wiguna. Di sini saya akan menjelaskan jawaban diskusi kami atas pertanyaan. Berdasarkan penyelesaian masalah di atas, hal apa saja yang harus diketahui untuk dapat menentukan ketentuan titik terhadap lingkaran. Sesuai diskusi kami yang sudah dilakukan beberapa menit, nah saya akan menjawab secara singkat hasil diskusi kami, di mana untuk hal-hal apa yang harus diketahui untuk menentukan suatu lingkaran, kami menjawab ada 4 poin yang harus diketahui. Yang pertama ada jari-jari, kedua ada pusat lingkaran, ketiga ada persamaan lingkaran, dan yang terakhir ada jarak titik dengan pusat lingkaran. Baik, selanjutnya untuk yang ayo bereksplorasi akan dijelaskan oleh Citra. Baik, di sini saya akan menjabarkan hasil jawaban yang kelompok saya telah buat pada bagian ayo bereksplorasi. Sebelum itu kami akan mengeksplorasi titik pusat lingkaran, jari-jari dan titik A yang ada pada lingkaran melalui aplikasi GeoGebra. Lalu kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Seperti yang ada pada nomor 2, yaitu rangkaian mengeksplorasi lingkaran pada GeoGebra. Apakah yang saya dapatkan? Yang kami dapatkan adalah distance atau D digunakan sebagai acuan dalam penetapan titik dan R mempengaruhi keberadaan titik. Titik yang dimaksud itu adalah titik dalam lingkaran, titik pada lingkaran, dan titik luar lingkaran. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, rumuskan syarat kedudukan titik dalam lingkaran. Titik A berada di dalam lingkaran jika D kurang dari R. Lalu titik A berada pada lingkaran jika D sama dengan R. Dan titik A berada di luar lingkaran jika D lebih dari R. Baik, sekian presentasi yang dapat kami bawakan terkait dengan LKPD ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kami tutup dengan para masanti. Oke, ya. Jadi terima kasih kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusi. Aduh, terlalu semangat. Sudah memaparkan hasil diskusinya ya mengenai untuk pemecahan masalah dan juga ayo bereksplorasi. Dari yang pertama, ini dari hasil permasalahannya ya. Nah, ini sudah dibilang ya, kalau kurang 40 maka akan dianggap salah, tapi ini sudah benar. Nah, di sini masih ada kesalahan juga. Nah, ini yang karena memang
ya, masalah. Jadi tinggal diperbaiki kembali. Nah ini mungkin ya masing-masing kelompok punya jawaban berbeda atau sama terserah kalian. Ada yang mau menamakan mungkin? Oh iya, oke. Kelompok 2 silakan boleh. Keluarga harus memahami dari mulai tersebut dan dapat disimpulkan bahwa di atas itu diameternya lebih besar dari jari-jari. Oke, ya. Nah, jadi ditambahkan kembali diperjelas bahwa D-nya itu harus lebih dari jari-jari, ya. Nah, boleh tambahkan. Jadi nanti dia mencari hubungan antara D jarak apa diameter maksudnya? D itu jarak apa diameter? Jarak. Oke. Jadi dicek kembali perbandingan jarak dengan jari-jari. Ya, bagus. Jadi bisa ditambahkan nanti mungkin ke kelompok yang lain. Selain hanya mengetahui jari-jari dan juga jaraknya, bisa dibandingkan antara jarak dengan jari-jarinya. Oke, bagus. Tepuk tangan kelompok 2 juga. Ya. Yang pertama ada yang di dalam lingkaran, ada pada lingkaran, dan di luar lingkaran. Berarti kalau yang dalam lingkaran, kalau kita punya D dengan F, tandanya kurang dari, lebih dari itu sama dengan kurang dari. Kalau yang pada lingkaran sama. Jadi ini sama dengan kalau yang di luar lingkaran lebih dari. Ya, jadi ini yang harus kalian pahami saat kalian menentukan posisi dari titik terhadap lingkaran. Ya, jadi kalau nanti kalian punya suatu titik A X1, Y1 misalkan, ya. Saatnya jam ke-8 dimulai. Nah, ini dicek terhadap suatu persamaan It's lingkaran. time to begin the 8th lesson. Misalkan kita cek ya, jadi ini titiknya, kita cek ke persamaan lingkaran, apakah dia terletak di dalam, pada atau di luar. Tinggal kalian substitusi, berarti ini X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat bandingkan dengan F kuadrat. Nah, apakah dia lebih dari, kurang dari, atau sama? Ya, jadi intinya adalah mensubstitusi atau mengganti persamaan lingkaran yang kalian punya dengan titik yang akan kalian cek posisinya ada di mana. Oke, nah itu jadi kesimpulan akhir dari pembelajaran ini adalah kedudukan titik pada lingkaran, ya, terdapat 3 posisi yang bisa kalian ambil. Itu yang pertama letak dalam lingkaran, pada lingkaran, dan juga di luar lingkaran, ya. Nah ini kan sudah tadi dapat simpulkan juga di masing-masing kelompoknya. Jika D-nya kurang dari F, maka D di dalam. Jika D-nya sama dengan F, dia pada, dan D-nya lebih dari F, dia di luar. Nanti silakan kalian buka Google Classroom-nya. Di Google Classroom sudah ibu siapkan link refleksi pembelajaran. Ya, nanti silakan dijawab di sana bagian mana yang menurut kalian sulit dari pelajaran mengenai kedudukan titik pada lingkaran. Ya, terus kalau seandainya kalian masih kurang menguasai konsepnya nanti apa yang ini, silakan kalian jawab nanti setelah pembelajaran ya. Pinter. Apa nih kalau bukan? Yes. Kalau matematika isinya soal-soal aja ya. Nah, ini ya. Untuk kuisnya ada 3 soal dan sudah ibu siapkan dalam bentuk Google Form. Silakan kalian cek di GC-nya. Ada link kuisnya di sana ya. Nah, ini link kuis. Waktunya 7 menit ya. Ada 3 soal. Silakan Oke, siap-siap dulu ya. Dikerjakan secara mandiri saat ini juga. Waktunya 7 menit ya. Sudah siap? Sudah buka HP? Ya. Silakan dimulai dari sekarang. Tadi di Google Classroom sudah ibu upload ya tugas rumah kalian di rumah. Nanti silakan mencari 2 soal untuk penyesuaiannya mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Ini soalnya bebas, mau pilihan ganda, mau esai, mau apapun silakan. Lengkapi dengan jawabannya. Silakan kalian upload kembali ke Google Classroom-nya nanti ya. Pengatnya sampai hari Jumat ini. Nah, untuk minggu depan
Kalau minggu ini atau hari ini kita belajar dikit, minggu depan kita akan belajar mengenai kedudukan garis. Ya, bagaimanakah posisi atau kedudukan suatu garis terhadap lingkaran? Ya, apakah dia sama seperti titik atau dia berbeda? Kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Karena tadi dibuka doa, kita tutup dengan doa kembali. Kita kembali minta tolong dengan ketua kelas ya, Koma, silakan diri bantu. Baik. Baik, sebelum pulang, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa untuk yang masing-masing. Doa selesai. Ya, terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga kalian bisa mendapatkan inti dari pembelajaran hari ini. Ya. Paramo Santi. Oh, santi. Om santi. Kasih